Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi para pesiar Baitullah. Ya, di video kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua. Ini banyak yang bertanya, Pak Saiful, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan setelah kita sudah bergabung di program Istiqmal Syariah. Nah, ini pertanyaannya dasar-dasar ya. Jadi setelah teman-teman sudah bergabung di program Istiqmal Syariah ini, ya, hal pertama yang harus kita lakukan ya yaitu buat yang namanya daftar nama ya. Karena daftar nama di bisnis program Istiqmal Syariah ini menjadi ujung tombaknya buat teman-teman pada saat baru memulai ya. Jadi yuk kita mulai di list ya. Pastikan pada saat membuat daftar nama, teman-teman jangan hanya melihat di kontak handphonenya aja gitu ya. Atau apalagi hanya diingat-ingat aja. Jangan. Lakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan cara ditulis teman-teman ya. Nah, di situ nanti ada formatnya ya. Teman-teman bisa nanti hubungin leader, minta format daftar namanya ya. Di situ teman-teman usahakan pindahkan daftar nama kontak di handphone teman-teman di buku daftar nama teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman di program ini harus punya buku juga ya. Jadi karena kita punya bisnis, kita juga harus menghargai bisnis kita. Yuk, beli buku, isi daftar nama orang-orang yang kita kenal ya. Ingat, orang-orang yang kita kenal. Pindahkan kontak-kontak di handphone kita yang masih sering komunikasi ya, eh, yang masih kontek-kontekan ya, nomornya masih aktif ya, pindahkan nama-nama itu ke buku daftar nama kita ya. Buat minimal paling sedikit 100 daftar nama ya. Lebih banyak lebih bagus. Karena apa? Peluru kita, senjata kita itu pertama di daftar nama, teman-teman ya. Semakin banyak daftar nama kita, akhirnya peluang kita mendapatkan orang-orang hebat di program Istiqmal Syariah ini peluangnya jadi lebih banyak, ya nggak? Ya, jadi buat sebanyak mungkin ya. Pada saat buat daftar nama, teman-teman jangan dipilih-pilih dulu ya. Ingat, jangan dipilih-pilih dulu. Karena apa? Nanti kita lakukan yang namanya metode FAST ya. Kalau bahasa Inggris itu FAST artinya cepat ya. Nanti di situ teman-teman bisa nilai ya mengenai kondisi F. Pertama, finansialnya ya. Finansialnya kira-kira dia itu di atas kita, sama dengan kita, atau kurang dari kita ya. Jadi kita bisa nilai tanpa harus bertanya sama orangnya ya. Jadi kita nilai sendiri aja kira-kira orang ini kondisi keuangannya di atas, sama, atau kurang ya. Nah, patokannya siapa? Diri kita ya, diri teman-teman sendiri. Ya, patokannya kita ya. Jadi itu kita kasih nilai dalam apa? Kondisi keuangannya, finansial tadi. Ya. Selanjutnya setelah finansial, habis F adalah A ya. A itu ambisi. Ya, ambisi ya, kalau kita ambil di sini ambisi yang positif teman-teman ya. Ambisi di mana orang ini punya keinginan kuat untuk berubah ya. Dia ini tidak mau hidupnya begini-begini aja. Dia mau hidupnya berkembang, maju ya. Itu yang kita nilai nantinya ya. Nah, jadi patokannya teman-teman lagi. Kalau ambisinya lebih tinggi dari teman-teman, kita kasih nilai 3. Kalau sama kita kasih nilai 2. Kalau di bawah teman-teman ambisinya kita kasih nilai 1 ya. Ingat, ambisi, semangat dia mau berubah ya. Nah, itu kita nilai berdasarkan penilaian teman-teman ya, bukan penilaian saya, bukan penilaian orang lain, tapi menurut penilaian teman-teman sendiri ya. Ya, setelah A, fast itu yang ketiga adalah S, supel. Supel ini kita berbicara mengenai pergaulan dia. Ya, bagaimana pergaulan dia, pertemanan dia, ya. Apakah teman-temannya luas, ya, banyak? Nah, berarti kalau seperti itu kondisi supelnya di atas teman-teman, kita kasih nilai 3 ya. Kalau temannya sama dengan kita, orangnya itu lagi, kita kasih nilai 2 ya. Atau dia orangnya, kalau orang sekarang bilang introvert ya, jarang bergaul, nah kita kasih nilai 1. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah S yaitu T. T ini
sehingga teachable ya, kita bisa bilang teachable atau orangnya mau belajar, atau bisa dibilang orangnya mau mendengarkan nggak. Nah, ciri-cirinya gini teman-teman, pada saat kita lagi ngobrol nih sama dia ya, kira-kira nih orang cenderung mendengarkan, memperhatikan gitu ya, atau orangnya biasa aja memperhatikan ya, kelihatannya nggak memperhatikan, tapi memperhatikan atau biasa-biasa aja, kita kasih nilai 2. Tapi kalau sangat antusiasme memperhatikan, kasih nilai 3. Nah, tapi ada satu lagi nih, yang kalau kita lagi ngomong, dia ngeyel, ya. Kita belum selesai ngomong, dia motong. Nah, itu kasih nilai 1 aja teman-teman ya. Nah, jadi teachable itu buat melihat, tipe orang ini pembelajar atau tidak gitu ya. Nah, setelah teman-teman ketemu ya poin angkanya tadi ya dari F, A, S, T tadi, teman-teman tinggal jumlah ya. Dan itu akan jadi nilai skala prioritas orang itu ya. Nah, nanti setelah teman-teman jumlah, misalkan finansialnya bagus 3 ya, terus ambisinya 3 juga ya, terus supelnya 3 juga, terus yang terakhir teachable-nya 3 juga. Berarti kalau kita total 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berarti 14 totalnya. Berarti skala prioritasnya dia punya nilai 12. Nah, orang-orang yang punya skala prioritas 10 sampai 12 ini, ya, ini sangat potensial, teman-teman. Ya, ini sangat potensial dan ini yang harus teman-teman dahulukan untuk ketemu silaturahmi, ya nggak? Karena ini kemungkinan untuk bergabungnya sangat tinggi, ya. Nah, inilah dengan cara seperti ini teman-teman bisa memfilter atau menyaring supaya teman-teman bisa hemat waktu, hemat biaya, kan butuh ongkos juga ketemu sama orang, ya nggak? Butuh tenaga juga. Nah, kalau teman-teman mau kerjanya efisien dan efektif, lakukan cara ini. Namanya metode FAST, ya. Jadi teman-teman lakukan ini. Nah, di bawah yang tadi sangat potensial ada yang nilainya 7 sampai 9. Ini potensial ya. Nah, ada di bawahnya lagi yang namanya tidak potensial yang nilainya 4 sampai 6 ya. Jadi kelihatan tuh ya ada 3 kategori, tidak potensial, potensial dan sangat potensial. Nah, kalau buat teman-teman udah ketemu yang sangat potensial ya, saya sarankan teman-teman yang baru bergabung jangan sendiri dulu ya. Ajak orang ketiga, yaitu leader kita atau mentor kita yang nanti akan membantu untuk menjelaskan informasi ya mengenai program Istiqmal Syariah kepada calon mitra teman-teman ya. Jadi jangan sendiri dulu loh ya, supaya kita juga belajar dengan leader kita ya. Kita di sini enaknya kita diajarin langsung ya, langsung praktek teman-teman ya. Nah, setelah udah habis daftar nama yang sangat tinggi. Nah, di situ kan hasil pembelajaran kita dengan melihat leader presentasi, ya, kita tiru. Kita tirunya gimana? Ya, sebelum ketemu yang sangat potensial, teman-teman merasa, aduh, bisa nggak ya? Nah, kalau mau uji coba ke yang SP-nya rendah dulu nih, yang 4 sampai 6 ya, yang tidak potensial. Karena apa di sini? Ya, kalau buat latihan biasa aja, kalau dia nggak gabung juga kita udah tahu ya potensinya rendah ya untuk bergabung. Jadi nggak masalah dia nggak gabung, toh kita pakai buat latihan ya. Tapi kalau yang nilainya 7 sampai 9 ini potensial, boleh teman-teman coba sambil belajar. Karena apa? Teman-teman juga harus bisa presentasi loh di program ini ya. Karena di program ini kalau kita hanya mengandalkan leader kita aja atau mentor kita aja untuk membantu kita, teman-teman untuk mencapai sukses cepat itu lama. Nah, ya ingat ya. Jadi teman-teman di awal ya, sortir yang SP-nya paling tinggi, ajak leader ya untuk dibantu presentasi. Disitulah teman-teman belajar dengan leader bagaimana cara presentasi. Nah, gampang kan program kita? Nah, jadi teman-teman harus coba, harus lakukan, harus latih. Harus latih diri teman-teman ya. Targetkan teman-teman harus bisa presentasi berapa lama. Ya, jangan lama-lama ya. Targetin kalau perlu sebulan harus bisa presentasi. Oke lah sebulan didampingin sama leader gitu kan ya. Tapi bulan depan teman-teman harus bisa sendiri. Karena apa? Kalau teman-teman udah bisa presentasi sendiri, wow itu luar biasa ya. Ketemu orang potensial langsung sikat dan alhamdulillahnya kalau memang bagus sudah terlatih mereka langsung bergabung yang untung teman-teman ya bisa sukses cepat dari program ini. Oke itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan buat teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat dan
informasi ini tidak akan ada gunanya kalau teman-teman nggak coba dan tidak dilatih. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam baitullah, labbaik Allahumma labbaik.